Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita di Advent ketiga ini tertulis dalam Zefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang indah yang Kau hadirkan bagi kami, terkhusus di minggu-minggu Advent ini. Kami teramat percaya bahwa penantian kami akan menjadi sebuah kenyataan terindah. Tuhan akan datang, Tuhan akan jemput kami, dan Tuhan akan menempatkan kami sebagaimana Tuhan inginkan terjadi atas setiap kami, orang yang percaya kepada Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Zefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini begitu luar biasa, begitu membuat kita pasti berada di dalam sukacita penuh, berada di dalam semangat yang baru, berada di dalam kemegahan, berada di dalam pasti tidak terungkapkan dengan kata-kata yang indah, sebab ini adalah melampaui kebahagiaan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu? Sebab firman Tuhan berkata bahwa Allah ada di antaramu. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Bahkan di ayat yang terakhir mengatakan Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Bahkan dua kalimat yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini tidak lain adalah engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dengan ayat yang ke-18 itu. Bukankah itu yang menjadi pergumulan kita? Bukankah itu yang menjadi ketakutan kita sebagai manusia yang hidup pada saat ini? Di tahun ini dan sudah lebih kurang 2 tahun kita berada di dalam situasi virus-virus yang tidak jelas. Bahkan sekarang muncul lagi virus yang baru, Delta, Omikron. Dan itu membuat kita menjadi pribadi yang gamang, pribadi yang susah. Atau bahkan berpikir jangan-jangan kita hanya sebentar lagi hidup di muka bumi ini. Mungkin seperti itu hadir dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan pada saat ini menyapa kita begitu luar biasa, bahwa Tuhan akan memulihkanmu, malapetaka tidak akan menyentuhmu, malapetaka itu tidak akan hadir lagi dalam kehidupanmu. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sekali ketika Zefanya berbagi dengan kebenaran firman Tuhan, berbagi dengan nubuatannya, bahwa memang Zefanya bekerja melayani
ketika pemerintahan Raja Josia sekitar tahun 639 hingga 609 sebelum Masehi, dia bernubuat sebagai peringatan kepada Yehuda dan Yerusalem bahwa memang akan datang hukuman dari Allah. Karena memang dosa-dosa bangsa itu mengabaikan Allah. Bangsa itu hidup dalam kekerasan. Bangsa itu hidup dengan maunya saja dan tidak peduli kepada Allah. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya, terlebih kita melihat di dalam kitab Ulangan bagaimana mereka melacurkan diri dengan menyembah dewa-dewa Baal, Milkom, dan kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Mereka menyembah ilahi dan itu sangat mengecewakan dan itu sangat membuat Tuhan marah. Dan tentu sajalah Tuhan akan marah, maka akhirnya mereka berada di dalam pembuangan. Tapi memang ketika mereka di dalam situasi ini, nubuatan Zefanya hadir yang mengatakan bahwa akan ada pemulihan, akan ada sebuah perbaikan, akan ada sebuah penjungkir balikan situasi yang dialami oleh bangsa itu ketika mereka hadir di dalam nubuatan seorang Zefanya. Itulah firman Tuhan yang dinyatakan pada saat ini. Itulah firman Tuhan yang datang menyapa kita pada saat ini. Akan ada pemulihan, akan ada pembaharuan, akan ada penjungkir balikan situasi yang kita alami, situasi yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Bangsa itu sedang berada di dalam keputusasaan dan hampir-hampir saja tanpa pengharapan. Tapi Zefanya datang, Zefanya hadir dengan mengatakan hal yang luar biasa dan itu akan terjadi dan pasti terjadi. Bersorak-sorailah, bertempik soraklah, bersukacitalah. Itu hal yang luar biasa sekali. Kenapa Zefanya mengatakan itu? Sebab dikatakan seperti yang saya sebut tadi, Tuhan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Bukankah itu menjadi kebahagiaan buat kita semua? Tuhan tidak memperhitungkan lagi hukuman, Tuhan tidak pikirkan lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan akan menyucikanmu, Tuhan akan menjemputmu, Tuhan akan mengangkatmu menjadi pewaris, menjadi pemilik sorga itu sendiri. Dan ini menjadi air segar, air sejuk di tengah padang gurun, di tengah kehausan, di tengah pengharapan yang hampir punah bagi bangsa itu ketika itu. Dan itu juga menjadi kuat kita pada saat ini. Ketika engkau di dalam kehampaan, ketika engkau hampir berputus asa tanpa pengharapan, ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan hadir, menyingkirkan segala pergumulan, menyingkirkan segala hukuman, menyingkirkan bahkan malapetaka yang ada hadir di dalam kehidupanmu. Maka saudaraku, firman Tuhan ini semakin lebih dalam lagi mengatakan kepada kita, janganlah takut. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Kita melihat bahwa Tuhan melalui Zefanya mengatakan, jangan takut dan jangan tanganmu menjadi lemah dan lesu. Sebab itu sering hadir di dalam keberadaan orang yang tidak lagi berpengharapan, yang hidup di dalam keputusasaan. Tangannya menjadi lesu. Dia menjadi penuh dengan ketakutan. Dia menjadi pribadi yang bahkan tidak mampu menegakkan kepalanya. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi buat kita semua. Sebab orang beriman, orang percaya itu pasti selalu berada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan itu adalah sauh jangkar untuk kita tetap berpijak, untuk kita tetap berharap di tengah-tengah kehidupan kita untuk karya Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan yang nyata atas setiap kita. Maka Zefanya mengatakan jangan takut dan jangan tanganmu menjadi lesu. Sebab Tuhan mau kita selalu berkarya. Tuhan mau kita selalu berbuat di tengah-tengah kehidupan kita, berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Sebab Tuhan yang menghadirkan sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah apa yang dikatakan ayat 17b itu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kita bisa bergirang karena Tuhan, kita bisa bersorak-sorai karena Tuhan, kita bisa
bersukacita itu karena Tuhan. Kita bisa mengangkat kepala kita bisa memuji Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Dan Tuhanlah sumber dari itu semua. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang lebih luar biasa lagi, hal yang lebih dalam lagi. Apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-19 itu? Firman Tuhan mengatakan, bahkan memakai kata aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Bukankah itu menjadi satu hal sukacita yang luar biasa dan harusnya menjadi sukacita penuh bagi kita? Bayangkan Tuhan mengatakan, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Dan benar sekali firman Tuhan yang mengatakan itu, diamlah, biarkan Tuhan yang berperang atas segala musuhmu, akan segala penindasmu, akan setiap pribadi yang mungkin menyakitimu, yang mungkin tidak menganggapmu, menzolimimu, untuk sebuah tindakan kebenaran firman Tuhan yang kau lakukan. Mungkin orang menuduhmu, mungkin orang menjelek-jelekkan namamu, mungkin orang tidak menganggapmu, bahkan sering menyalahkanmu. Padahal engkau berdiri, engkau melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Saudaraku, diamlah, duduk manislah, tenanglah. Tuhan berkata dia akan bertindak atas segala penindasmu. Dan yang kedua dikatakan, aku akan menyelamatkan yang pincang, aku mengumpulkan yang terpencar. Lihatlah hal yang kedua. Tuhan sudah bertindak atas penindas, lalu Tuhan yang kedua menyelamatkan yang pincang. Artinya apa? Itu bicara tentang orang-orang yang tidak lagi mampu untuk melangkah, orang-orang yang tidak lagi mampu untuk melanjutkan, orang-orang yang sudah penuh dengan keputusasaan, orang-orang yang sepertinya tidak punya masa depan lagi. Tapi Tuhan mengatakan dia akan menyelamatkannya dan dia akan mengumpulkannya. Tuhan itu luar biasa sekali, sehingga selalu memakai kata aku akan. Artinya apa? Tuhan yang langsung bertindak, tidak diwakilkan, tidak dibuat sebuah utusan atau siapapun itu, tapi Yesusmu, Allahmu yang langsung akan bertindak, menyelamatkanmu. Dan dikatakan, dan aku akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Saudaraku, mungkin di dalam kehidupanmu engkau mengalami engkau mengalami perasaan malu karena engkau mungkin dijolimi atau diberitakan menjadi pribadi penyebab sebuah kesalahan, atau karena informasi yang tidak benar, atau mungkin engkau menjadi pribadi yang malu karena sepertinya orang membicarakanmu, sepertinya orang menyalahkanmu, padahal itu belum tentu atau bukan yang engkau lakukan kesalahan itu, tapi kesalahan orang lain, tapi ditimpakan kepadamu. Saudaraku, kekasih hati di dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan kepadamu saat ini, saudaraku di dalam Kristus, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian. Amin. Menjadi kepujian. Ya, makanya ketika engkau dipermalukan oleh dunia ini, dipermalukan oleh teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, beradalah di dalam firman Tuhan ini, bahwa engkau akan menjadi kepujian, bahwa akhirnya kebenaran itu akan terungkap, bahwa akhirnya apa yang engkau nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan nyata, akan diimani, akan dihidupi, dan akan menjadi kekuatan untuk orang-orang di sekitarmu. Makanya ya secara manusiawi mungkin kita akan merasakan malu itu. Tapi percayalah, itu jauh lebih baik ketimbang Tuhan mempermalukanmu di dalam pelayananmu, Tuhan mempermalukanmu dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan yang lebih tahu kemana fokusmu ketika engkau melayaninya. Dan Tuhan mengatakan dan janjinya, engkau akan menjadi kepujian dan menjadi kenamaan. Luar biasa sekali Zefanya menyatakan itu hadir dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali nubuatan Zefanya ini. Dan itu akan terjadi. Sebab nubuatan kita tahu, kita imani adalah sesuatu yang terjadi. Dan akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itu yang menjadi kekuatan kita. Dan itu yang membedakan kitab kita, Alkitab kita, yang penuh dengan nubuatan itu. Bukan sesuatu yang sesuatu yang mau saya sebutkan dalam situasi itu, bukan sesuatu yang tafsiran atau mimpi atau apapun itu, tapi sebuah nubuatan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi.
Artinya apa? Itu bukan sebuah teka-teki, itu bukan sebuah sesuatu yang bim salah bim, tapi sebuah nubuatan yang akan terjadi. Kalau engkau mendapat malu pada saat ini untuk sebuah tindakan kebenaran di dalam firman Tuhan, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan pujian dan engkau akan menjadi kenamaan. Orang akan mengatakan, oh ya, si Anu itu yang benar, dia yang benar, dia yang menyatakan kebenaran itu. Tapi telinga kita, hati kita, kepala kita keraskan dan kita tidak mau menutup kita tidak mau membuka keberadaan diri kita untuk mengakui sebuah kebenaran itu dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Lebih dalam lagi Tuhan mengatakan, aku akan membawa kamu pulang. Aku akan mengumpulkan kamu. Bukankah itu menjadi sesuatu yang indah di tengah-tengah kehidupan kita, terkhusus di minggu Advent yang ketiga ini? Tuhan mengatakan, aku akan membawa kamu pulang. Benar, ketika ini bicara tentang bahwa mereka di dalam pembuangan dan akan dikembalikan ke tanah asalnya. Tapi bukankah ini menjadi hal yang luar biasa ketika kita di minggu Advent ini, di minggu penantian ini, bahwa Tuhan datang dan akan membawa kita pulang. Pulang kemana? Jelas, rumahmu, bapak, inang, pemuda, bukan dunia ini. Dunia ini akan menzolimimu. Dunia ini tidak suka denganmu. Rumahmu di sorga. Rumah kita ada di sorga. Dan Tuhan menyatakan dia akan datang dan membawa kita pulang. Dan mengumpulkan kita di sorga yang penuh dengan kekekalan, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, sambutlah Tuhan itu, nantikanlah dia. Apapun pergumulan yang engkau alami, tetaplah beriman bahwa Tuhan akan memulihkan, bahwa Tuhan akan membawamu pulang, bahwa Tuhan akan mengangkatmu dan menempatkan di sorga nyata dalam kehidupanmu. Maka kita kembali ke dalam kebenaran tema kita. Apa itu? Bersukacitalah sebab Tuhan ada di antaramu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita itu dinyatakan oleh kebenaran firman pada saat ini. Sukacita itu bisa kita alami, bisa kita rasakan. Kita alami begitu luar biasa karena 4 hal. Bersukacitalah karena kita telah diampuni dan tidak dihukum lagi. Yang kedua, musuh kita dikalahkan. Kita dibebaskan dari perbudakan iblis, kita dibebaskan dari perbudakan dosa kita. Maka bersukacitalah, bersorak-soraklah. Lalu yang ketiga, sukacita kita adalah sebab Allah beserta kita. Dia berikan kita persekutuan, dia berikan kita kasih karunia, dia hadirkan pertolongan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Ini yang menjadi hal yang lebih luar biasa. Apa itu? Kitalah alamat dari kasih Allah itu. Kitalah menjadi sasaran dari kasih Allah yang luar biasa itu. Kasih yang tidak memandang, kasih yang tidak melihat siapa engkau. Tapi Tuhan begitu mengasihimu di dalam kehidupanmu. Maka saudaraku, 3 hal semakin menguatkan dan menyimpulkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa itu? Yang pertama, percayalah, sukacita hanya bisa dimiliki setiap orang yang setia dan menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sukacita itu sumbernya dari Tuhan. Maka jangan cari sukacita dari orang lain atau dari dunia ini. Dan sukacita itu ketika dia berasal dari Tuhan, pasti janji Tuhan akan ditepati, sebab janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Lalu apalah hal yang ketiga? Tuhan ada di tengah-tengahmu. Tuhan ada di antaramu. Begitulah indahnya, begitulah sukacitanya ketika orang yang kamu kasih ada di tengahmu, ada di antaramu, ada di dekatmu. Begitulah Yesusmu ada di tengahmu, ada di dekatmu. Maka tetaplah bersorak-sorai. Jangan lupa bahagia, sebab sukacita itu adalah pilihan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah di minggu Advent ini kami semakin bersorak-sorai, semakin bersukacita. Sebab Allah yang memulihkan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah sendiri yang turun tangan memberikan perubahan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, enyahkanlah virus corona ini. Amin.